Iya, demikian tadi persembahan dari Majelis Sholawat dan Permai Berselawat, luar biasa. Terima kasih kepada segenap rekan-rekan dari Majelis Sholawat dan Permai Berselawat, di mana grup ini adalah sudah terbiasa membawa berselawat di negeri Brunei Darussalam ini. Baiklah, seterusnya adalah kumpulan yang kedua, Subhanul Huda. Iya, kumpulan Subhanul Huda adalah grup selawat yang baru saja dibentuk, kurang lebih baru 3 bulan, ya, masih seumur jagung. Tapi dengan semangatnya anak muda serta kegigihannya berlatih, pada malam hari ini akhirnya dapat turut serta menyemarakkan Harlah NU 95. Ini dia personilnya. Subhanul Huda diketuai oleh Mas Pipit Pitono, dan kali ini akan membawakan 3 buah lagu berturut-turut. Lagu yang pertama dengan judulnya Sholawat Nadhiyah, lagu yang kedua Padang Bulan, dan lagu yang terakhir adalah Mars Banser. Kita sambut grup Subhanul Huda, beri tepukan yang meriah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihaji adlihya wa i'la dinil Islam wa tuhammisu bihaji adlihya wa i'la dinil Islam wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati Nahdlatul Ulama wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati Nahdlatul Ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah, thabit wansur ahla jam'iyah Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah. Jam'iyah Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanul Huda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihaji adlihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihaji adlihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala Ayo yang bisa sama-sama Muhammad. Salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihaji adlihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihaji adlihya wa i'la'i dinil Islam wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati Nahdlatul Ulama wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati Nahdlatul Ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
ثبت وانصر على جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله 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 ثبت وانصر على جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشد وتحمس بها لأمرك وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها لأمرك وإعلاء دين الإسلام padanging kaya rina rembulane awe bulan padange kaya rina rembulane sing awe ngelingake ojo turu sore kene tak critani kanggo sebo mengko sore kene tak critani kanggo sebo mengko sore tahun 26 lahir NU ijo benderane NU tahun 26 lahir NU ijo benderane NU gambar jagat simbole NU bintang songo lambange NU bintang songo lambange NU Surya ulamane NU Tanfidia pelaksana NU Tan Surya ulama NU Tanfidia pelaksana NU GP Ansor pemuda NU Fatayat pemudi NU Fatayat pemudi NU Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadama fi ilmillah
ila ilu Siromo menyang Solo le oleh payung muto Sluku batok ila ilu Siromo menyang Solo le oleh payung muto bocah yen urip golek duit madanti loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilillah salatan daimatan bidawabil mulkillahi salatan daimatan bidawabi mulkillahi yallal waton yallal waton yallal waton hubul waton minal iman wala takum minal irman inadu alal waton yallal waton yallal waton yallal waton hubul waton minal iman wala takum minal irman inadu alal waton Indonesia biladi anta urwanul makoma kullu mayatika yauma tomi hayal qaimama kullu mayatika yauma tomi hayal qaimama Pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibku bangkitlah bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibku bangkitlah bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu izinkan ayah izinkan ibu relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU majulah ayo maju serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang pasti menang walau darah menetes di medan perang demi agama ku rela berkorban maju ayo terus maju singkirkan dia ikis habis mereka musuh agama dan ulama wahai barisan Ansor serbaguna di mana engkau berada di sini teruskanlah perjuangan demi agama ku rela berkorban maju ayo terus maju singkirkan dia ikis habis mereka musuh agama dan ulama wahai barisan Ansor serbaguna di mana engkau berada di sini teruskanlah perjuangan demi
ku rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Pasti menang walau darah menetes di medan perang. Demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia gigis habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada di sini, teruskanlah perjuangan demi agama. Ku rela berkorban demi agama, ku rela berkorban demi negara, ku rela berkorban. Terima kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa itu tadi persembahan dari Subhanul Huda. Pesona terdiri dari bapak, ibu, ya. Remajanya juga ada, anak-anaknya pun juga ada. Sebuah lagu cikal bakal berdirinya NU. Allahumma sholli ala Muhammad. Berdirinya NU
umat. Cikal bakal berdirinya NU Desember tanggal 31 di Madura, istikharahnya Surabaya, peresmiannya disepakatilah sebagai pendiri, lalu terpilihlah Kiai Hasyim Asy'ari 1926 Masehi. Ya, demikian Bapak dan Ibu sekalian, penampilan dari kumpulan sholawat dari pesona pencinta sholawat Nabi. Dipersilakan untuk adik-adik kembali ke laptop semula. ya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, yang terhormat Ketua PCI Jamiah Nahdlatul Ulama Brunei Darussalam beserta seluruh jajaran baik Suriah maupun Tanfidiyah, hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, teriring ribuan rasa syukur, izinkan saya mengucapkan selamat hari lahir Nahdlatul Ulama ke-95. Semoga seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dimanapun berada senantiasa diberikan kekuatan dalam menunaikan pengabdian kepada umat. Nahdlatul Ulama adalah bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia dalam meneguhkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. NU adalah bingkai harmoni dalam keragaman Nusantara. Semoga di usia yang ke-95 ini, NU tetap teguh menjadi penjaga harmoni dalam bingkai NKRI. Hadirin yang saya hormati, sejarah bangsa Indonesia mencatat dengan jelas jejak Nahdlatul Ulama, baik dalam perjuangan maupun pembangunan. Nahdlatul Ulama bersama ormas keagamaan lainnya, bahu-membahu merawat harmoni, membangun negeri di berbagai bidang, dan tak lupa mengawal pembangunan agar lebih merata. Indonesia bukanlah negara agama dan juga bukan negara sekuler. Bagi bangsa Indonesia, agama adalah ruh dari roda berbangsa dan bernegara. Karena itulah wujud nyata dari hubungan itu adalah hadirnya ormas Islam sebagai mitra strategis pembangunan nasional. Dalam kancah internasional, peran NU sangat jelas dalam menjalankan tugas diplomasi, terutama dalam hubungan people to people. Ada banyak tokoh, badan otonom dan organisasi di bawah Nahdlatul Ulama yang kiprahnya sangat jelas di dunia internasional. Kita semua bangga bahwa NU kini tersebar di seluruh pelosok negeri, bahkan juga di dunia internasional. Kita semua mengenal para tokoh NU eksis menjalankan roda organisasi di berbagai belahan dunia. PCI NU Brunei Darussalam adalah salah satu dari sekian banyak keluarga besar NU yang eksis dalam berdakwah. Kehadiran PCI di berbagai negara memiliki dua fungsi yang sangat strategis. Yang pertama, fungsi diplomasi budaya, di mana ada banyak budaya bangsa yang dapat diperkenalkan kepada dunia. Dan yang kedua, menjadi pintu gerbang transformasi ilmu pengetahuan bagi kemajuan bangsa dan negara. Kita berharap PCI NU terus mentransformasikan pengalaman internasional dalam mendukung pembangunan nasional. Kami akan menunggu kiprah PCI NU Brunei Darussalam yang lebih luas dan strategis, baik dalam konteks pendidikan, kemasyarakatan, dan juga kebangsaan, dengan tetap merawat prinsip al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadil aslah. Ambil pengalaman terbaik di negeri orang dan terapkan untuk memajukan bangsa dan negara tercinta. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan ini saya sampaikan.
Semoga dengan Harlah NU ke-95 bisa memberikan semangat baru kepada seluruh keluarga besar PCI NU Brunei Darussalam untuk terus mengabdi dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai penutup, mari kita doakan bangsa kita agar segera dibebaskan dari berbagai wabah dan mara bahaya. Amin Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah demikian tadi. Demikian tadi sambutan dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Yakut Khalil Kaumas yang barusan kita saksikan bersama-sama. Seterusnya ini rekan-rekan masih berusaha, sudah terkonek, alhamdulillah. Karena Kiai Haji Said Akil Syirat MA ada meeting, digantikan oleh Haji Imam Pituduh, Wakil Sekjen PBNU. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus sahibul fadilah wal karamah, Ketua PCI NU Istimewa PCI NU Brunei Darussalam, wabil khusus Rais Syuriah PCI NU Brunei Darussalam, semua jajaran pengurus PCI NU Brunei Darussalam, lembaga, banom, dan semua yang hadir. Dan wabil khusus yang hadir kelihatannya ada Pak Duta Besar Brunei Darussalam dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu bermuajahah meskipun dari Jakarta dan Brunei Darussalam, tapi kita bisa terhubung dan bisa bersama-sama bersatu dalam satu acara yang luar biasa, yakni acara tasyakuran Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-95 di Masehi. Dan kebetulan bersamaan dengan hitungan Hijriyah, kita sudah memasuki 98. Jadi kalau Harlah kita Masehi 95, Harlah Hijriyahnya 98. Kebetulan 16 Rajabnya sebentar lagi tanggal 28 Februari. Bapak Ibu, para kiai, para alim, para ulama, warga Nahdliyin semuanya, ibu-ibu fatayat, muslimat, semua banom dan lembaga yang hadir di acara Harlah ini. Pertama, izinkan saya Imam Pituduh, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menyampaikan salam dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Sekjen PBNU kepada PCI NU yang ada di Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam ini adalah permulaan kita untuk bisa mengeratkan hubungan PCI NU dengan PBNU. Silaturahimnya bukan hanya sekedar menjadi silaturahim biasa, tapi bagaimana kita perkuat silaturahim ini ditambah dengan silatul amal, silatul ruh, dan silatul mal. Jadi kita ini berjamaah biar tidak hanya bersilaturahim saja, tapi harus ada silatul amal. Bagaimana kita menghubungkan tindakan-tindakan kita secara organisasi, silatul ruh, bagaimana kita ruhnya nyambung, dunyan wa ukhron, dan juga ada silatul malnya, kita saling bisa bahu-membahu memperkuat satu sama lain dalam bingkai persaudaraan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang terlahir di Indonesia, di Surabaya, ini adalah organisasi yang bukan hanya sekedar dianggap sebagai faith-based organization.
bukan sebagai organisasi yang berbasis agama saja, tetapi Nahdlatul Ulama juga dianggap sebagai kekuatan civil society organization, sebagai kekuatan civil society yang kebetulan ini diakui oleh dunia, dan jumlahnya serta cabangnya bukan hanya ada di Indonesia, tetapi jumlahnya mayoritas di Indonesia saja sudah 100 juta lebih, dan cabangnya di seluruh dunia. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, kita aktif di 37 negara di seluruh dunia, termasuk di Brunei Darussalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa Allah memberikan kesempatan kepada kita sebagai warga Nahdliyin untuk berkhidmah di dalamnya. Karena ketika kita berkhidmah di Nahdlatul Ulama, bukan hanya sekedar khidmah diniyah saja, bukan hanya sekedar melayani urusan-urusan keagamaan saja, tetapi kita punya misi khidmah watoniyah. Bagaimana kita melayani urusan-urusan kebangsaan, urusan-urusan nasional yang menjadi konsen Nahdlatul Ulama sejak Nahdlatul Ulama didirikan hingga saat ini sampai ila yaumil qiyamah nanti. Khidmah kebangsaan ini sudah kita buktikan, para pendahulu kita, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama, jelas telah memfatwakan dan mewariskan semangat spirit nasionalisme itu kepada kita. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman, bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan kita. Oleh karenanya ketika menjadi warga NU pasti punya spirit nasionalisme yang tinggi dan juga secara otomatis religiositas yang tinggi. Nah, ini khidmah diniyah dan khidmah watoniyah adalah dua hal yang memang sudah ditancapkan oleh para muassis dalam garis besar haluan organisasi, dan sekaligus ada satu lagi yang disebut sebagai khidmah insaniyah. Bagaimana kita melayani urusan-urusan kemanusiaan yang sudah tidak lagi terbatas oleh waktu, terbatas oleh ruang, dan bahkan kalau ngomong urusan kemanusiaan sudah tidak ada, sudah borderless istilahnya, sudah terbebas dari batas-batas negara. Oleh karenanya sudah sangat tepat ketika warga Nahdliyin yang ada di Brunei Darussalam bersama-sama dengan pemerintah Indonesia yang ada di Brunei Darussalam dan bersama-sama dengan pemerintah Brunei Darussalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi mandat dari Nahdlatul Ulama. Inilah hal yang sangat istimewa. Jadi ketika menjadi NU bukan hanya menjadi Indonesia, tapi beyond NU dan beyond Indonesia. Artinya bisa menjadi warga dunia yang sangat komprehensif dan selalu menyebarkan nilai-nilai tasamuh, tawasud, tawazun, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak perlu khawatir menjadi NU ini bukan hanya sekedar sebagai sebuah organisasi belaka, tetapi menjadi NU ini lahirnya saja diistikharoi oleh para aulia, oleh para kiai, oleh para muassis, diriadhoi dengan tirakat dan juga dengan isyarah-isyarah spiritual yang didapatkan. Oleh karenanya ketika kita menjalani dan juga berkhidmah di NU, insya Allah bahkan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari didoakan anak cucu siapa saja yang ngurusi NU, saya anggap sebagai santri saya, dan saya doakan husnul khotimah hingga anak cucunya. Doa ini luar biasa dan ini susah didapatkan kalau bukan orang-orang yang aktif di Nahdlatul Ulama. Menjadi Nahdlatul Ulama harus muqtadul hal, harus sesuai dengan zaman, sahih likulli zaman wal hal. Bagaimana kita bisa bersama-sama hari ini betul-betul bisa berjuang menghadapi tantangan zaman yang sedang kita hadapi. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, warga Nahdliyin yang ada di Brunei Darussalam, luar biasa. Saya sampaikan, saya sudah melihat langsung jumlah warga Nahdliyin yang merayakan harlah Nahdlatul Ulama ke-95 di Brunei Darussalam tidak kalah di negara-negara lain seperti Malaysia dan lain sebagainya. Luar biasa, berikan aplaus untuk teman-teman di Brunei Darussalam yang luar biasa ini.
Kami sangat terenyuh ketika melihat nyanyian adik-adik tadi, nyanyian ibu-ibu dan sholawat yang dilantunkan tadi. Serasa itu bukan di Brunei Darussalam, tapi ini serasa sudah ada di Indonesia. Meskipun berada di Brunei Darussalam, spirit ke NU-nya tidak pernah luntur, luar biasa. Semoga ini selalu terwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi dengan adanya NU bergandeng tangan dengan pemerintah, saya yakin dimanapun warga NU, dimanapun Indonesia berada, akan bisa diterima oleh siapapun warga dunia. Karena kita menjadi warga dunia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita menghadapi tantangan 5 hal. Yang ini perlu saya sampaikan, karena saya ini wakil sekjen. Tapi wakil sekjen yang agak aneh sedikit Pak, ini gondrong sedikit. Yang ngurusinya urusan yang aneh-aneh. Yang urusan yang ngaji-ngaji, yang qolal musannifu itu kiai-kiai lah. Saya ini bukan kiai, tetapi alhamdulillah dengan amanah dan mandat ini ada 5 hal yang saya potret, yang kami potret di Nahdlatul Ulama yang harus diantisipasi ke depan. 5 perang besar yang harus diantisipasi. Pertama, kita menghadapi yang kita sebut sebagai pop culture war, perang kebudayaan pop. Ini penting untuk kita hadapi, bahwa kebudayaan pop ini saling mempengaruhi dari satu tempat ke tempat yang lain, saling menggerus satu dengan yang lain. Jangan sampai kemudian meskipun di negara orang tadi amanah sambutannya Menteri Agama tadi disampaikan, ambil yang baik-baik, tiru, dan kemudian sebarkan ini semangatnya ke Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang baik. Dan baik-baiklah di Brunei Darussalam menjadi duta Indonesia, karena Bapak Ibu sekalian, warga Nahdlatul Ulama yang ada di sana, mewakili kultur, mewakili gaya hidup, dan mewakili keberadaan Indonesia. Sehingga kebaikan Bapak Ibu sekalian adalah kebaikan Indonesia. Nah ini pop culture war, ini tantangan yang sedang kita hadapi pertama. Yang kedua yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi situasi yang disebut sebagai digital war, perang digital. Perang digital ini semua platform dan konten ini semuanya diserbu dari dalam dan luar negeri, semuanya menghadapi serbuan-serbuan konten ini. Konten ini positif dan negatif ada sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita tidak waspada dan tidak membangun kontra narasinya, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak kita sudah terindoktrinasi dan sudah terinfiltrasi dengan kultur, dengan juga nilai-nilai yang kadang-kadang menghancurkan dan secara perlahan-lahan menjauhkan dari nilai dan spirit keindonesiaan dan keislaman yang ramah. Tantangan di media sosial, tantangan di dunia digital ini tidak mudah. Oleh karenanya ada jihad yang harus dilakukan, bukan hanya jihad, bukan jihad yang seperti orang-orang itu yang salah, tapi jihad yang harus dilakukan adalah bagaimana kita jihad di media sosial. Jihad ini adalah membuat konten-konten positif dan melakukan kontra terhadap narasi konten-konten negatif. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekarang saatnya kita harus berjariah secara digital. Jadi jariah digital itu dengan like, subscribe, menonton hal-hal yang positif, memproduksi konten-konten. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang ada di Brunei Darussalam, HP-nya pasti bagus-bagus. Tetapi bagaimana dengan HP yang bagus-bagus itu? Pasti bisa memproduksi konten yang hebat-hebat. Kalau tidak memproduksi konten yang hebat, sayang. Coba bayangkan, NU ini sangat senang sekali, terutama saya yang berada di bawah saya ini ada televisi Nahdlatul Ulama namanya NU Channel. Ini ada di satelit yang free to air, yang bisa mengudara bebas dari batas-batas negara karena ada di satelit. Jadi mungkin di Brunei Darussalam juga bisa menangkap satelit ini karena dia tidak berbayar, hanya dengan sinyal parabola saja bisa ditangkap di seluruh negara, di Cina, di Arab, dan semua negara di seluruh dunia. Termasuk di Brunei Darussalam saya yakin bisa ditangkap. Di Malaysia biasanya teman-teman sudah menyaksikan tayangan NU Channel yang sudah mengudara, sudah hampir 3 tahun kita mengudara di sana. Nah ini bagaimana konten-kontennya bisa dari Brunei Darussalam. Ini tantangan banget. Jadi kiai-kiai yang ada di Brunei Darussalam boleh mengaji di NU Channel dan kemudian ditayangkan di seluruh dunia. Alhamdulillah kemarin PCI NU Brunei Darussalam sudah kita tayangkan waktu Harlah NU. Berikan aplaus kepada pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Brunei Darussalam. Ini luar biasa, alhamdulillah.
puji syukur kepada Allah bahwa kita ternyata hadir juga di dunia digital. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan. Adik-adik yang suaranya cakep-cakep tadi, yang suaranya luar biasa tadi, bisa direkam dan kemudian kita naikkan di satelit sehingga orang tahu bahwa warga NU yang ada di Brunei Darussalam punya kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang luar biasa. Kita juga punya banyak diplomasi yang kita lakukan untuk membangun ini ke seluruh jejaring penjuru dunia. Jadi ketika NU ini, organisasi kita ini logonya sudah logo bola dunia. Oleh karenanya Bapak Kiai, Bapak Ibu Nyai, dan seluruh hadirin yang ada di Brunei Darussalam dan yang mendengarkan acara live pada malam hari ini, sudah sepantasnya Nahdlatul Ulama ini hadir mengisi seluruh ruang-ruang kehidupan manusia, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh penjuru dunia. Bagaimana kita warnai warna beragama kita, warna berkemanusiaan kita, berkehidupan sosial kita, berekonomi kita. Ini adalah warna Nahdlatul Ulama yang bisa menjadi uswatun hasanah bagi kehidupan manusia secara komprehensif. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, senang rasanya bisa bersilaturahim dengan teman-teman yang ada di Brunei Darussalam. Tantangan yang ketiga yang sedang kita hadapi sebentar lagi adalah currency war. Perang currency, perang mata uang. Dari mata uang konvensional biasanya kertas, kemudian sebentar lagi akan berubah menjadi mata uang digital. Yang ini adalah tantangan Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau dari Brunei mau transfer ke Indonesia itu pakai remitten ya Pak ya, Bu ya. Kalau mau transfer uang itu kan pakai remitten di ini. Jadi masih transfernya uang nggak bisa langsung. Remitten bisa titip-titip, bisa kemana, ngirim uang ke saudaranya, ke keluarganya di Indonesia. Nah sebentar lagi dengan digital currency, ini tantangannya lebih hebat lagi. Mata uangnya bukan mata uang konvensional kertas atau logam, tapi mata uang digital. Yang ini juga tantangan dan sekaligus peluang bagaimana kita memanfaatkannya. Sehingga warga Brunei Darussalam ketika mau silatul mal dengan saudara dan sanak keluarganya di Indonesia sudah bukan hal lagi yang aneh, yang bukan hal yang menyulitkan kita. Bagaimana ini bisa kita ikuti ke depan. Tantangan yang ketiga. Tantangan yang keempat yang sedang kita hadapi Bapak Ibu sekalian adalah tantangan yang kita sebut sebagai tantangan yang ketiga. Yang keempat ini adalah tantangan yang kita sebut sebagai biological war. Perang biologi. Yang ini, yang sekarang wabah ini sedang kita hadapi bersama-sama. Perang industri kesehatan, perang yang kita sebut sebagai perang istilahnya industri kesehatan menjadi panglima yang terdepan. Jadi kalau ada virus, maka industri antivirusnya yang akan berkembang. Nah, perang biologi ini kita hadapi bersama-sama. Selain sebagai wabah, bagaimana kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa juga hadir melayani warga kita dan sesama manusia di seluruh penjuru dunia untuk bisa beramal soleh. Kalau kita menjadi orang soleh saja tidak cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di Brunei Darussalam ini bukan hanya menjadi orang yang soleh, bukan menjadi hanya manusia Indonesia saja, tapi sudah masuk kategori orang muslih. Orang muslih itu orang yang melakukan perubahan sosial, merupakan perbaikan-perbaikan atau kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Rasulullah bukan hanya orang soleh, tapi juga muslih. Tantangannya sebagai orang muslih yang melakukan perbaikan di semua hal, maka tantangannya banyak juga. Termasuk teman-teman yang ada di Brunei Darussalam, pasti tantangannya tidak mudah menghadapi situasi ini. Yang terakhir, yang sebentar lagi akan kita hadapi dan terus akan kita hadapi adalah tantangan yang kita sebut sebagai food, water, and energy war. Perang air, pangan, dan energi. Yang ini akan menjadi rebutan dunia ketika dunia mengalami krisis air, krisis pangan, dan krisis energi. Ini harus kita antisipasi. Sehingga ketika kita ber-NU, tidak hanya ngurusi urusan diniyah saja, tapi kita juga ngurusi urusan-urusan yang insaniyah dan urusan watoniyah. Yang sudah oleh muassis dan para masyayikh kita diingatkan dengan 3 trilogi ukhuwah. Trilogi ukhuwah insaniyah, islamiyah, dan urusan diniyah. Insaniyah atau basyariyah, watoniyah, dan urusan islamiyah. Nah, 3 ukhuwah ini memang mendasari cara kerja kita. Maka ketika ada orang, Bapak Ibu sekalian, yang ngaku-ngaku NU,
ngaku-ngaku NU, tetapi tidak menjalankan ukhuwah 3 hal ini. Hanya ngomong ukhuwah Islamiyah saja, itu maka bukan warga NU. Warga NU itu harusnya ukhuwahnya Islamiyah, Watoniyah, dan Insaniyah. Artinya dengan siapapun, agamanya apapun, negaranya manapun, sukunya apapun, pasti itu hidup damai bersahabat secara toleran seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat negara yang disebut sebagai negara Madinah. Negara Madinah atau Tamadun itu negara civilized, negara peradaban, yang dimana tidak Rasulullah mengajarkan untuk membuat negara Islam, tetapi negara yang beradab, yang civilized, di mana teman-teman Yahudi, Nasrani, Majusi, dan semua orang yang ada di Madinah boleh hidup damai berdampingan asal taat terhadap peraturan perundang-undangan. Sama dengan Indonesia, kita juga menyebutnya negara kita adalah negara Darussalam. Sama seperti Brunei. Kalau Darussalam itu maka negara perdamaian, bukan Darul Islam. Darussalam yang dimaksudkan adalah Darussalam di mana kita bisa hidup berdampingan dengan siapapun dengan ramah dan aman. Kalau kita ramah, kita aman, maka peradaban kita akan maju. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tidak panjang lebar dalam menyampaikan beberapa hal ini, tetapi sapaan saya ini mewakili sapaan Ketua Umum, sapaan Sekjen, dan seluruh pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada warga Nahdliyin yang ada di Brunei Darussalam. Semoga insya Allah setiap waktu, kapan saja, Pak Ketua PCI NU, Rois Syuriah, Pak Kiai, dan semua Pak Duta Besar, Ibu, dan semua Fatayat, Muslimat, Ansor, Banser, Pagar Nusa, Ibnu, IPP yang semuanya ada di sana. Silahkan manfaatkan NU Channel sebagai media dakwah kita bersama-sama. Kapan saja, kalau dari Brunei Darussalam menginginkan untuk live, kita bisa live-kan dengan fasilitasi Zoom dari kita, dengan fasilitasi satelit, nggak perlu bayar. Punya kita sendiri kok bayar. Jadi nggak perlu bayar, gratis, pakai itu sebaik-baiknya sebagai kanal kita untuk berdakwah dimanapun dan sampai kapanpun. Saya bisa menyampaikan ini karena ini penting. Kadang-kadang yang ada ini kan kita mengikuti live. Kalau di NU Channel itu live-nya dari PBNU ke daerah dan bisa diikuti di seluruh penjuru dunia. Sebaliknya tahun ini kita berharap live-nya yang ada di seluruh penjuru dunia bisa dinikmati di teman-teman di seluruh penjuru dunia. Kemarin yang ada di Maroko live ngaji, silahkan. Dan ini bisa dinikmati oleh teman-teman di Brunei Darussalam juga. Nah, sebaliknya teman-teman yang ada di Brunei Darussalam bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk mengenalkan aktivitas dan kegiatan-kegiatan ber-NU di sana. Bukan hanya kegiatan agama, tapi kegiatan-kegiatan lain bisa diamalkan bersama-sama dan disiarkan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf, itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan sekali lagi jangan pernah berhenti untuk berjuang di Nahdlatul Ulama ila yaumil qiyamah, sampai nafas di penghujung hayat kita harus menjadi NU. Insya Allah kalau kita gandolan sarungnya Kiai, insya Allah nanti di surga juga kita tarik di sama-sama dengan yang Kiai. Kalau nanti ternyata saya atau sampean semuanya masuknya neraka, kita tinggal minta kepada ya Allah, saya adalah jamaahnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Saya masih masuk neraka, saya pengen masuk surga. Insya Allah Mbah Hasyim akan bersama dengan Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Karena organisasi inilah organisasi yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari Pulau Jawa. Tarian ini adalah sebuah tarian bela diri tradisional yang digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan pembelaan kepada masyarakat kecil. Seperti makna yang terkandung dalam Holipis Kuntul Baris, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan soliditas dan menyamakan langkah untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Iya, tarian ini akan memberikan kekuatan bagi kita semua untuk membangun kebersamaan, gotong royong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan. Hadirin yang berbahagia, inilah tarian Kuntulan Bakti Rasul oleh
grup pencak silat Pagar Nusa. Persembahan yang terakhir pada malam hari ini. Yuk, dipersilakan. Jangan ditiru, ini adegan yang bisa dilakukan hanya oleh profesional. Kasih tepukan tangan yang meriah. Jangan ditiru, ini adegan hanya bisa dilakukan oleh profesional. Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, itulah pencak silat Pagar Nusa yang diperankan oleh teman-teman kita yang sudah kita saksikan bersama-sama. Satu atraksi yang cukup mendebarkan tadi, saya harap jangan ditiru, yaitu hanya dilakukan oleh profesional. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya untuk acara penutup, yakni doa yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ustadz Haji Abdurrahman Haki. Kepada beliau diperkenankan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup acara ini dengan doa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkatan surah Al-Fatihah
agar Nahdlatul Ulama Indonesia dalam umur yang 95 tahun ini akan tetap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk bagi bangsa dan negara Indonesia serta direstui selama berada di dalam negara Republik Indonesia. Barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل على روح رحمتك الذي أحتبت بكلامك وبرحمتك كما أرسلت إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Dengan kerendahan kami menghadap Engkau ya Allah ya Qayyum. Ya Allah, jadikanlah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat yang bisa terus membawa kontribusi kepada kemajuan Republik Indonesia. Allahumma ya Allah, berikanlah kejayaan kepada Nahdlatul Ulama. Restuilah semua perjuangannya dengan rahmat-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dengan keberkatan NU di negara Republik Indonesia, jadikanlah anugerahkan kepada kami tanah air yang sepermai-permainya, negara yang seaman-amannya, bangsa yang sedamai-damainya, negara yang sebijaksana-bijaksananya, pemimpin yang seadil-adilnya, warga ASN yang seamanah-amanahnya, para peniaga yang sejujur-jujurnya, tentara yang sekuat-kuatnya, pahlawan yang sesyahid-syahidnya, dan rakyat yang seridha-ridhanya. Dengan rahmat-Mu ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min at-ta'ati ma tuballighuna biha jinanak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna. ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعل إلا فينا ولا من معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ya, demikian tadi doa penutup yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ustadz Haji Abdurrahman Haki, yang berarti acara Harlah NU 95 pada malam hari ini berakhir. Saya Sihabuddin dan saya Heti Handayani mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabil khusus terima kasih kepada Bapak Duta beserta Ibu dan seluruh staf yang telah tungkus lumus
membantu acara berjalannya acara pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.